Halo, Nana, ketemu lagi dengan saya guru matematika kalian, di mana pada hari ini pada PJJ kita belajar lewat Zoom meeting. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang transformasi. Tentu anak-anak sudah paham apa itu transformasi, tapi sebelumnya saya informasikan bahwa transformasi terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama namanya refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pemindahan atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir adalah dilatasi. Di antara 4 transformasi ini, 3 di antaranya tidak mengubah bentuk dan ukuran, sedangkan yang terakhir dilatasi adalah mengubah ukuran. Jadi bagaimana selengkapnya? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang apa, Nana? Transformasi, ya. Transformasi. Nah, transformasi. Pernah dengar transformasi? Apa artinya transformasi? Transformasi? Apa transformasi? Yo. Atau pernah Nana nonton film Transformer? Pernah? Perubahan posisi. Suatu perubahan posisi. Suatu perubahan posisi, boleh. Dari suatu posisi awal. Ya, ada yang menyatakan perubahan, perpindahan, ya. Yang pasti yang kita bicarakan pada saat ini adalah tentang perubahan dan perpindahan pada bidang koordinat. Jadi kalau saya tulis judulnya transformasi. Transformasi yang pertama, transformasi yang pertama adalah namanya apa? Yang di slide yang saya kirim? Refleksi. Ya, refleksi. Apa itu refleksi? Pencerminan. Pencerminan. Ya, bagus Nana. Berarti sudah membaca. Transformasi yang pertama adalah pencerminan. Ya. Apa itu pencerminan? Nah, kita sudah sering bercermin. Kalau sehari-hari sering bercermin, di mana kita berhadapan di cermin. Kalau kita lihat bayangan kita di cermin seperti apa? Apakah wajahnya berubah, membaik, diperkecil, diperbesar, atau gimana? Kalau kita bercermin? Sama, ya. Transformasi yang kita bicarakan itu adalah yang pertama refleksi, yang kedua tentang apa? Translasi, yang ketiga rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Ya, khusus untuk pencerminan. Oke, untuk pencerminan, ya. Gimana, Nana? Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang refleksi. Refleksi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu koordinat. Ya, sumbu koordinat itu apa aja? X dan Y. X, ya, sumbu X sering disebut dengan garis
Y sama dengan 0. Jadi kalau saya gambarkan bentuknya, nah ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X berarti yang ini ya. Nah, sudah tahu semuanya sumbu X. Nah, ini sumbu X. Jika ini sebagai cermin, kalau kita ambil contoh, ada titik A. Titik A koordinatnya 2,1. Ya, maksudnya titik A, 1, 2, 1. Jadi titiknya di sini. Titik A koordinatnya 2,1. Sekarang sebagai cermin adalah sumbu X. Sumbu X adalah garis Y sama dengan 0. Artinya semua koordinat ya, semua koordinat Y-nya berarti 0. Jadi di sini 1,0, 2,0, 3,0, min 4,0 dan seterusnya. Jadi sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Jika A kita cerminkan terhadap sumbu X, kira-kira kemana bayangannya, Nana? Ayo, Nana. Mana bayangannya? Mana bayangannya? 2,1. Satu ke bawah, samping ini cerminnya. Nah, jadi bayangannya saya tarik garis ke bawah dengan jarak yang sama. Jadi ini sama. Inilah bayangan A, yaitu koordinatnya 2,-1. Jadi oleh sumbu X adalah 2,-1. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Bisa. Kalau ada titik B, ya tanpa mengawar, ada titik B. Koordinatnya 5,6. Direfleksi terhadap sumbu X. Maka bayangan B berapa anak-anak kira-kira? 5,6. Hah? Berapa? 5,6. Ya, 5,6. Kalau ada titik C, koordinatnya min 4,-3. Kebayangannya? Min 4,3. Min 4,3. Iya. Kalau ada titik P, koordinatnya A, B, direfleksi terhadap sumbu X, maka bayangan B adalah A, min B. A,-min B. Oke, bagus anak-anak. Nah, dengan 3 contoh ini kita sudah bisa menyimpulkan jika ada titik P koordinatnya A, B, kemudian direfleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya aksen koordinatnya A, B. Oke, Nana, sudah bisa dipahami? Udah? Udah, oke, lanjut. Ya, kita lanjut anak-anak. Di slide yang saya kirimkan sudah ada contoh-contohnya. Kita tinggal membahas, kita peragakan saja. Oke. Yang berikutnya, refleksi terhadap sumbu, tadi sumbu X ya, sekarang sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Jadi anak, kalau ada refleksi terhadap sumbu Y, bisa saja ditulis refleksi terhadap garis X sama dengan 0. Oke, kita coba. Sekarang yang bertindak sebagai cermin adalah sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Inilah cerminnya ya. Cerminnya adalah sumbu Y. Sekarang perhatikan anak-anak. Saya ambil contoh titik yang tadi, titik A, yang koordinatnya 2,1, direfleksi terhadap sumbu
Y, maka bayangan A kemana? Ini cerminan 2,1, 2,1. 2,1. Nah, ini titiknya A 2,1. Maka bayangannya ke kiri. Ya, ini ya. Nah, inilah bayangan A min 2,1. Oke, jelas anak-anak ya? Kalau ada, saya tulis min 2,1. Kalau ada titik P, koordinatnya 10, min 2. Maka bayangannya Min 10, min 2. ya min 10, min 2. Kalau ada titik R, koordinatnya min 5,8. Bayangannya? 5,8. Nah, 5,8 dan seterusnya. Nah, sekarang sama dengan tadi. Dapat kita simpulkan jika ada titik P yang koordinatnya A, B direfleksi terhadap sumbu Y, maka bayangan P adalah Min A, B. min A, B. Oke. Jadi tinggal dipraktekkan anak-anak. Kalau kita menggambar pada kertas berpeta sangat jelas sekali. Ya. Saya ingin bertanya kepada anak-anak, mana lebih gampang saya mengirimkan video daripada kita Zoom seperti ini? Mana lebih bagus? Hah? Zoom ya, cuman kelemahannya Zoom kita dibatasi oleh waktu ya. Waktunya 40 menit ini kita berjalan, nanti mudah-mudahan bisa lebih. Kalau tidak bisa nanti saya akan ulang lagi supaya waktunya lebih banyak. Mau enggak? Nanti joinnya saya beri link baru nanti kalau ini sudah habis waktunya. Ya, biasanya 40 menit maksimal. Oke? Oke, Nana. Jadi refleksi yang kedua sudah kita dapat selesaikan. Lanjut pada refleksi yang ketiga. Refleksi yang ketiga. Refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Ya, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Yang pertama yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan H. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Saya ambil contoh begini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Garis X sama dengan H adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi, garis X sama dengan H sejajar dengan sumbu Y. Ya. Jadi, sejajar dengan sumbu Y. Sambil contoh, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 2. Kita ambil yang tadi, contoh, ada titik A yang koordinatnya tadi berapa? 2,1 saya ambil ya. Direfleksi terhadap garis X sama dengan 3. Maka bayangannya adalah bagaimana kita lihat anak-anak, silahkan digambar pada kertas berpetanya titik A 2,1. Titik A 2,1.
2,1. 1, 2. Ini A, koordinatnya 2,1. Udah? Pada kertas berpeta akan lebih jelas, anak-anak. Saya ulangi, pada kertas berpeta akan lebih jelas. Kemudian buat garis X sama dengan 3. 1, 2, 3. Inilah garis, saya tulis. Nah, X sama dengan 3. Jadi garis X sama dengan 3 sejajar dengan garis X sama dengan 0 atau sumbu Y ini sejajar. Nah, garis ini sejajar. Ya, garis ini sejajar. Jika ada titik di sebelah kiri cermin, maka bayangannya kemana, Nana? Bayangannya? Ini sekarang cerminnya. Ke kanan. Ke kanan, betul. Ke kanan. Tinggal hitung jaraknya. Berapa jaraknya dari A ke cermin? Ke garis X sama dengan 3? 1. 1, betul. Ya, ya bagus. 1, nih 1. Kita melangkah 1 langkah. Nah, inilah bayangan A. Berapa koordinatnya? 2, 3, 4,1. 4. 4,1. Ya, 4,1. Udah jelas, anak-anak? Bisa? Sudah. Sudah. Ya, ambil contoh lagi 1. Oke, ambil contoh lagi 1. Titik. Bayangannya tadi. Bayangan A 4,1. Sekarang titik B. Koordinatnya 5,-2. Nah, direfleksi terhadap garis X sama dengan 3. Tetap cerminnya tetap sama dengan X sama dengan 3. Kira-kira di mana letak bayangannya? Kita lihat 4, 5. Nah, di sini ya. -2, 1, 2. Jadi inilah titik B. 5,-2. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi letaknya 5,-2. Kira-kira kemana bayangannya? Ayo, kemana bayangan B? 1,2. Oh, 1,2. Jadi kita bergerak ini 1, 2. Jadi juga 1, 2. Inilah koordinatnya. Dapat berapa? Oh, -2. Iya kan tetap ya. 1,-2. 1, Nggak lihat tadi, Pak. 2. Ya, bisa ya. Jadi bayangan B aksen 1,-2. Oke. Udah bisa ya? Kalau kita rumuskan ternyata lebih gampang lagi tanpa menggambar. Iya, nah, kalau dengan menggambar bisa melihat bagaimana proses pencerminannya, sedangkan tanpa menggambar jika ada titik P, koordinatnya A, B, direfleksi terhadap garis X sama dengan H, maka bayangan P adalah 2H dikurangi A, B. Ya, mari kita buktikan dengan soal yang pertama, titik A. Titik A koordinatnya 2,1. A 2,1. X sama dengan 3. Maka bayangan A-nya tinggal dimasukkan 2 kali. H-nya berapa? Nana? H-nya? 3. Berapa H-nya? 3. 3. Dikurangi A.
koma B1. Jadi 2 kali 3. 2 kali 3 6. dikurangi 6. 2, 4. 4,1. Jadi dengan rumus bisa sama ya hasilnya, yang ini dengan yang ini. Bisa? Nana? Bisa ya? Iya, oke. Jadi ada yang bertanya? Hah? Ada yang bertanya? Lanjut, ada titik 2,1 tadi. 2, 1, 2. A 2,1. Jadi A koordinatnya 2,1. Direfleksi terhadap garis Y sama dengan min 1. Maka bayangan A. Garis Y sama dengan min 1 adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi, kalau saya buat garis Y sama dengan min 1, inilah garis yang garis Y sama dengan min 1. Oke, garis Y sama dengan min 1, ini dia cerminnya sekarang. Nah, sekarang berapakah bayangan A jika dicerminkan terhadap garis ini? Kemana bayangannya? Ayo, Eka Putri. Ke bawah. Ke bawah ya. Ke bawah. Bayangannya sini dia. Ke bawah. Ingat jaraknya sama. Ini jaraknya 1, 2. Inilah bayangannya. Stop dulu ya, ada iklan. Bayangannya A. Ini A aksen, yaitu berapa koordinatnya Nana? 2, kalau di titiknya pada kertas berpeta berapa Nana? Min? Min 3. Min 3. 1, 2, min 3. Mari kita coba dengan ya. Kalau ada titik di sini, kemana bayangannya? Ini cerminnya. Maka bayangannya ke atas dengan jarak yang sama. Jika ada titik P yang koordinatnya A, B, direfleksi terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangan P adalah A, 2 K dikurangi B. Mari kita coba buktikan benar nggak hasilnya bayangan yang tadi. Kalau berbeda hasilnya berarti salah Nana. Ya. A 2,1. Y sama dengan min 1. Maka bayangan A adalah dua kali K min 1 dikurangi B-nya berapa B-nya? Nana, B-nya 1. 1 ya. Jadi hasilnya 2 kali min 1 Min 2. dikurangi 1 Min 3. betul Ya. ya.
Jadi mari kita bandingkan dengan hasil yang tadi. Yang ini ya. Nah, 2,-3. Jadi anak-anak kalau tanpa menggambar grafiknya bisa kita gunakan rumusnya ini. Ya. Jadi kalau ulangan besok boleh anak-anak menggunakan dengan cara menggambar atau menggunakan rumus. Oke? Bisa anak-anak? Bisa anak-anak? Bisa. Bisa.